Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat untuk bisa mengikuti kegiatan CDT di hari pertama ini hingga akhir nanti. Nah, sebelum itu, untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan kita di hari ini. Maka, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan selesai dan dilanjutkan di lain waktu. Sebelum kita mulai, mari kita berkenalan terlebih dahulu yuk. Karena ada nih pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya, Ahmad Fauzan, dari Angkatan 2022 Program Studi Teknik Geofisika yang akan menemani teman-teman selama 2 hari ke depan di kegiatan CDT 1 ini. Nah, sebelumnya teman-teman, aku punya hadiah nih buat teman-teman, yaitu kontrak belajar CDT ITB 2024 supaya teman-teman mengikuti serius dan sungguh-sungguh rangkaian CDT tersebut. Kontrak belajar dapat di-scan pada layar. Nah, pasti teman-teman udah men-scan dong, dan teman-teman pasti bertanya-tanya nih, apa sih CDT itu? Buat apa sih CDT itu? Nah, CDT itu teman-teman singkatan dari Character Development Training. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan 3 karakter yang perlu dimiliki oleh seluruh sivitas akademika di ITB, mulai dari kita sebagai mahasiswa, dosen, dan pihak lainnya. 3 karakter yang dimaksud itu adalah karakter air, yaitu A. Adaptif, I. Integritas, dan R. Rendah hati. Kegiatan CDT ini menjadi 2, yaitu CDT 1 dan CDT 2. Dalam rangkaian kegiatan CDT 1, kita akan membahas tentang karakter adaptif yang dilaksanakan pada hari ini dan besok. Nanti di CDT 2 yang akan dilaksanakan beberapa bulan yang akan datang, kita akan membahas karakter berikutnya, yaitu integritas dan rendah hati. Sebelum kita memulai materi, saya akan membagi teman-teman dalam kelompok kecil terlebih dahulu. Nah, dengan teknis kelompok tersebut, teman-teman akan dibagi menjadi 8 kelompok, yang dimana 5 orang dalam setiap kelompoknya, dengan cara berhitung dari 1 sampai 8. Silahkan teman-teman berhitung. Nah, teman-teman sudah berhitung nih. Silahkan pergi ke kelompok masing-masing yang berurutan, yaitu dari 1 sampai 8. Silahkan beri nama kelompok kalian. Nah, sekarang teman-teman sudah memiliki nama kelompok nih. Coba dong sebutin nama kelompoknya apa aja. Nah, baiklah. Sekarang teman-teman sudah menjadi 8 kelompok kecil nih. Dan teman-teman juga sudah berkenalan dengan anggota kelompok lainnya. Sekarang, teman-teman silahkan menyaksikan video berikut supaya teman-teman mengerti bagaimana itu karakter air tercipta. Wah, tampaknya teman-teman sudah tidak sabar nih untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi tahan dulu ya, karena kita akan bermain sebuah games. Yang itu namanya adalah Find the Difference. Yang dimana nantinya teman-teman akan bekerja sama untuk menemukan apa aja sih perbedaan yang ada di SMA dan perkuliahan. Untuk itu, teman-teman, saya akan memberikan sebuah gelas plastik yang berisikan 5 topik, yaitu ada topiknya metode pembelajaran, jadwal pelajaran, pertemanan, ekspektasi terhadap siswa ataupun mahasiswa, dan juga budaya berpakaian. Untuk itu, teman-teman, saya nanti akan memberikan gelas plastik ini yang berisi 5 topik kepada teman-teman di setiap kelompoknya, dan juga sticky notes sebanyak 2 buah yang nanti akan diisi dengan SMA dan perkuliahan, dan yang akan ditempelkan di papan tulis di depan kelas. Nah, teman-teman, sekarang sudah semuanya nih dapat gelas plastik dan juga sticky notes-nya. Silahkan berdiskusi selama 10 menit untuk menemukan perbedaan apa saja yang ada di perkuliahan dan juga di SMA.
Nah, sekarang teman-teman sudah menuliskan apa aja perbedaannya di sticky notes. Sekarang silakan tempelkan ke depan selama 2 menit. Nah, teman-teman, saya juga sudah melihat banyak nih perbedaan yang teman-teman sampaikan di papan tulis. Seperti ada nih metode pelajarannya yang di SMA itu beragam dan pada kuliah itu sesuai dengan mata kuliah yang kita ambil dan segalanya. Dan juga pertemanan di perkuliahan itu biasanya itu berbeda-beda karena sangat luas dan di SMA itu biasanya sempit. Kemudian jadwal pelajarannya di SMA itu seragam dan di perkuliahan itu beragam. Kemudian ekspektasi terhadap teman biasanya kita tuh kan kalau teman-teman di perkuliahan itu kita untuk mengambil relasi untuk kerja nantinya dan biasanya di SMA itu kan pertemanan itu untuk teman main gitu ya. Dan kalau untuk budaya berpakaiannya, kalau di SMA selalu diseragamin, pakai putih abu-abu semua kalau negeri. Dan juga kalau di perkuliahan itu ya, biasanya untuk budaya berpakaiannya itu sungguh-sungguh berbeda. Karena eh, setiap mahasiswa itu kayak berbeda gitu loh, karena semuanya menurut gaya masing-masing, ya gitu. Nah, teman-teman udah tahu nih perbedaan apa saja yang ada di SMA dan perkuliahan. Maka dari itu, kita butuh konsep adaptif. Kenapa? Karena adaptasi ini didefinisikan sebagai fleksibilitas perubahan dalam tingkah laku yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan memenuhi tuntutan yang timbul dari lingkungan. Karena lingkungan SMA dan lingkungan perkuliahan sangat-sangat berbeda. Nah, untuk lebih lanjut, teman-teman, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman sebuah video apa aja sih perbedaan yang ada di SMA dan perkuliahan. Silakan kita saksikan videonya ya. Nah, udah disaksikan semuanya nih. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai video tersebut? Coba dong, salah satu dari kalian atau salah dua deh dari kalian. Bagaimana pendapatnya? Nah, betul teman-teman. Menyesuaikan diri itu merupakan hal yang sangat penting ketika kita tidak menyesuaikan diri dengan tuntutan yang baru, kita tidak akan mampu menyelesaikan tuntutan di situasi tersebut. Oleh karenanya, ketika kita dihadapkan dalam sebuah situasi, penting untuk kita menyadari apakah kita bisa menggunakan cara yang sama atau perlu mencari cara baru untuk menghadapi tuntutan sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Kesimpulannya juga, ketika kita dihadapkan sebuah situasi, penting kita menyadari apakah kita menggunakan cara yang sama atau cara yang berbeda. Karena semua situasi tersebut membutuhkan cara yang berbeda-beda untuk menghadapinya. Nah, sejauh ini kita telah membahas banyak perbedaan antara SMA dan perguruan tinggi nih. Kita telah mendiskusikan pula bahwa penyesuaian diri itu dibutuhkan untuk menghadapi tuntutan baru, khususnya pada teman-teman yang mulai menjalani perkuliahan di ITB nantinya pada tanggal 9 September, ada berbagai situasi yang akan teman-teman hadapi dan perlu untuk menyesuaikan diri. Maka, mari kita bahas secara lebih mendalam penyesuaian diri tersebut pada lingkungan situasi yaitu lingkup akademik, institusi, sosial, dan personal. Itulah yang disebut dengan college adjustment. Adalah kemampuan dari individu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan akademis, sosial pribadi, dan emosional dan institusi. College adjustment berkaitan antara suatu tuntutan dengan tuntutan lainnya. Kesuksesan penyesuaian individu tidak bisa ditentukan dari satu aspek saja. Terima kasih.